أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan karunia-Nya kepada kita sampai akhirnya kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini untuk sama-sama belajar tentang Al-Qur'an, tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini syarat pertama untuk bisa kita mengambil petunjuk, membaca rambu-rambu yang ada di dalam Al-Qur'an, maka kita harus bertakwa. Dan insya Allah antum adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini, ya, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka kata la'alla di dalam Al-Qur'an itu hampir sebagian besar maknanya adalah sebagai sebab, bukan harapan. Jadi bukan semoga, ya, bukan semoga kalian bertakwa, tidak. Karena kalau harapan bisa jadi bisa enggak. Tapi kalau menjadi sebab, jadi kata la'alla dan asa di dalam Al-Qur'an itu la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, la'allakum tattaqun. Itu bukan semoga kalian dirahmati, tidak. Memang secara bahasa la'alla itu untuk harapan. La'alla asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu adalah kalau dalam bahasa itu harapan, tapi di Quran tidak. Di Al-Quran artinya adalah sebagai penyebab. Ya. Maka maknanya agar kalian bertakwa. Artinya ketika yang sudah menjalankan puasa dengan benar, maka syarat takwa salah satunya apa? Dia menjalankan puasa dengan benar. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa menjadi penyebab, takwa menjadi akibatnya. Dan kalau sudah sebab akibat itu pasti terjadi. Itulah salah satu hukum kenapa sunnatullah. Salah satunya adalah Allah menciptakan hukum sebab akibat. Sebab akibat. Kalau kita lapar, kita makan, pasti kenyang. Ya, kalau ada asap, nggak mungkin kalau tidak ada api. Ya, ada sebab akibat. Ya, kalau kita, makanya ada rajin, ya,
Kalau kita rajin, waktu belajar mesti pintar. Dan pintar itu bukan hanya gift, bukan hanya bakat. Jadi jangan hanya, oh ini bukan bakat saya nggak punya bakat, bukan. Tapi kesungguhan ini yang membuat seseorang bernilai. Betapa banyak orang yang dikasih Allah bakat alami, tapi nggak dimaksimalin ya, nggak jadi juga. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi dia rajin, disiplin tiap hari, dia kerjakan, konsisten, serius, dan dia jadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ya. Maka tugas kita saat ini kalau sudah puasa itu janji Allah itu mesti bertakwa. Masalahnya sekarang tinggal kita jaga ketakwaan ini. Dijaga ketakwaan jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang karena takwa, hidayah, petunjuk itu bukan hanya dicari. Petunjuk memang harus dicari, dan ketika sudah dicari, sudah dapat, harus dijaga. Sama kayak kita pergi ke suatu tempat, pertama kali mungkin nyasar. Kita cari kemana arahnya, kemana ada petunjuknya atau enggak. Kita cari, dan insya Allah kalau kita serius, detail, ini patokannya ini ya. Setelah pertigaan belok kanan ada toko bunga misalnya, nanti habis itu belok kiri lagi ada portal, lampu merah. Tapi kalau nggak berusaha diingat-ingat, mau 10 kali lewat situ nggak akan hafal jalannya. Walaupun ada petunjuknya, karena dia nggak berusaha menjaga lewat mana tadi, lewat aja. Atau biasanya yang paling hafal jalan itu supir, penumpang tuh enggak. Yang biasa nggak pernah nyupir itu biasanya melewati jalan tuh asyik melihat pemandangan aja, tidak memperhatikan patokan jalan, sehingga disuruh balik lagi ke situ sendirian nggak bisa, nggak tahu jalan. Padahal lewat situ berkali-kali. Ya. Maka begitu juga dengan hidayah. Ketika hidayah itu sudah kita dapatkan, maka dijaga karena dia bisa hilang. Dan semoga kita yang hadir di masjid ini secara khusus dan kaum muslimin secara umumnya itu bisa Allah izinkan, Allah mudahkan untuk menjaga hidayah yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan ya, sampai masuk ke bulan-bulan berikutnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka semua hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, maka kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, dan kita akan membahas surat An-Nas. Surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Ini surat Makkiyah. Artinya apa Makkiyah? Turun di Mekah. Lebih ke waktu apa ke tempat? Tempat dan waktu. Kalau waktu kapan? Sebelum hijrah. Kalau tempat Mekah. Ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu hari telah aku sempurnakan agama kalian. Itu kapan turunnya?
Terakhir kapan? Di mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ini ketika haji wada. Haji wada di mana? Di Mekah. Ini surat apa? Al-Maidah. Al-Maidah Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Ya. Jadi walaupun turunnya di Mekah, ketika haji kan pasti di Mekah, mungkin di Madinah. Tapi kenapa Al-Maidah surat Madaniyah? Karena tadi Makkiyah ini lebih condong, lebih tepat kepada waktu. Ya. Jadi Makkiyah ini bisa tempat. Jadi apapun Makkiyah atau Madaniyah, karena hanya ada dua. Ini bisa tempat, artinya ini dari Makkah. Turun di kota Makkah, atau dari sisi waktu, yaitu adalah berarti Makkiyah sebelum hijrah, walaupun turunnya di Madinah, walaupun turunnya di Taif, walaupun turunnya di kota selain Makkah. Dan ini yang lebih tepat, ya, yang lebih tepat artinya surat An-Nas ini surat Makkiyah, yaitu turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat ini punya beberapa keutamaan dan disebut sebagai nama lain. Nah, dalam penyebutan surat yang sesuai dengan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan, itu punya nama sendiri, ya, seperti Al-Baqarah, ya, atau Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ya, itu punya nama, atau biasanya ayat pertama. Ya. Surat apa? Surat Qul-Hu. Surat apa? Surat Qul a'udzu birabbin nas. Surat apa? Surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini bisa penyebutan dengan awal surat. Jadi seluruh Al-Quran, karena banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan apa? Salah satunya ketika Abu Bakar bertanya tentang uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, uban Nabi, rambut Nabi putih atau hitam? Jenggot Nabi putih atau hitam? Umur Nabi berapa? 63 tahun. Nah, rambutnya, kalau aku membayangkan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berambut putih. Pak Adi umur masih 50-an. Yang di atas 60 putih, ya. Putih. Nah, rambut Nabi putih atau hitam? Hitam. Rambut Nabi hitam. Dan ubannya itu sedikit. Ubannya hanya puluhan, bahkan belasan sebagian sahabat. Dan lebih banyak di janggut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uban Nabi yang berada di kepala itu ada di pelipis. Jadi ubannya ada di pelipis. Jadi hanya beberapa helai di pelipis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat uban ini muncul, para sahabat bertanya kepada Nabi itu, saking cintanya, saking detailnya, satu uban muncul ditanya, ya. Dan kita paham kenapa uban itu bisa keluar, dan ada keutamaan uban.
Makanya bahasa saya yang beruban dalam kondisi Islam. Karena uban itu beban pikiran, uban itu capek, uban itu tua, uban itu apa? Ya usia yang sudah dia puluhan tahun berada di dunia, ya diuji segala macam, akhirnya tumbuh uban. Maka salah satu keutamaan uban itu nggak boleh dicabut, ya. Karena nanti hari kiamat akan memberikan cahaya. Ini menunjukkan apa? Dia walaupun diuji sulit di dunia, tapi bisa tetap bertahan menjaga keislamannya. Maka setiap uban yang tumbuh dalam yang ada di dalam rambut seorang kepala seorang muslim atau muslimah, ya, ini akan memberikan cahaya karena uban itu menunjukkan capek, ya, letih, ya, lemah, ya. Dan salah satunya kalau di kepala itu apa? Pikiran, beban pikiran. Benar atau? Hah? Secara umum, ya, secara umum, ya. Kenapa ubanan banyak yang dipikirin? Maka begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, syibda ya Rasulullah, kenapa kau mulai beruban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kau mulai beruban? Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau khawatirkan? Yang menjadi beban pikiranmu sehingga uban mulai tumbuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syayatanni hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalu. Menyebutkan bukan surat An-Naba, tapi menyebutkan wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Bukan menyebutkan surat At-Takwir, tapi menyebutkan ayat pertama yang menyebabkan aku beruban. Kata Nabi apa? Surat Hud, Al-Waqi'ah, wal Mursalat, wa amma yatasaalun. Nabi menyebutkan bukan surat An-Naba, tapi surat amma yatasaalun dan surat wa idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Kalimat ini secara umum menggambarkan tentang hari kiamat yang akan terjadi, yang dirasakan oleh manusia, baik itu yang beriman atau yang kafir. Apa yang akan mereka dapatkan di hari kiamat inilah yang menjadi fokus kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Dan ini apa? Satu yang berarti seluruh secara umum semua surat di dalam Al-Quran kita bisa menyebut dengan awal suratnya. Ayat pertama. Jadi nggak apa-apa ketika kita apa baca surat, karena kita nggak paham namanya ya. Surat Idza Jaa. Kalau disuruh baca surat An-Nasr, antum langsung kepikiran ya, Idza Jaa Nasrullah. Kalau baca surat Al-Ma'un, Al-Ma'un apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Ma'un Ar-Ra'aita. Tapi kalau kita sebut baca surat Ar-Ra'aita alladzi Ar-Ra'aita, Az-Zalzalah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka ayat pertama, maka ini nggak apa-apa misalnya baca surat Qul Hu. Nah, berarti kadang kita nggak, bahkan anak kecil tuh suruh baca surat Al-Ikhlas, dia nggak pernah dengar surat Al-Ikhlas. Tapi baca Qul Hu, oh langsung hafal. Dan apakah benar? Dengar, ternyata benar. Qul Hu, Qul Huwallah. Berarti ini surat Al-Ikhlas. Maka di sini juga An-Nas adalah surat Qul a'udzu birabbin nas.
Kemudian nama lain adalah yang sudah kita bahas, al-mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain ini artinya dua surat untuk memohon perlindungan. Taini, ya, jadi kalau ada kata taini berarti menunjukkan dua, atau tani, atau mu'awwidzatan, bisa tani karena dia sendiri, ya. Mu'awwidzatani atau mu'awwidzataini, tergantung i'rabnya, tergantung posisinya. Tapi kalau sendiri berarti dia marfu, ya, berarti mu'awwidzatani, artinya dua surat untuk memohon perlindungan. Karena dari kata awwada yu'awwidhu, karena ada kata a'udzu. Makanya perlindungan ini apa? Ta'awudz. Kita menyebutnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu apa? Baca apa? Ta'awudz artinya perlindungan. Makanya awwala yu'awwidhu, ya. Karena dia didahului dengan, dan ini surat apa? An-Nas dan Al-Falaq. Al-Falaq dan An-Nas. Karena pertama kedua surat ini diawali dengan memohon perlindungan. Qul a'udzu, katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung, aku memohon perlindungan. Artinya a'udzu, memohon perlindungan. Makanya ta'awudz itu kita menunjukkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jadi ta'awudz ini, jadi kalau itu kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan ar-rajim. Nah, ini adalah nama lain dari surat An-Nas. Jadi surat Qul a'udzu birabbin nas atau surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Mu'awwidzatan, atau dua surat yang meminta perlindungan, ya. Dan sudah kita bahas secara umum manusia tujuannya hanya dua, yaitu meminta apa? Menginginkan kebaikan dan menghindari keburukan. Maka ini menjadi salah satu keutamaan surat An-Nas dan surat Al-Falaq, dan khususnya surat An-Nas. Tujuan atau cita-cita seluruh manusia mau yang laki-laki, perempuan, tua, muda,
pejabat rakyat, apalagi miskin kaya, sehat sakit, ya. Maka ini hanya ada dua, yaitu menginginkan kebaikan dan menghindari keburukan. Ya. Walaupun nanti versi kebaikannya berbeda-beda menurut orang, yang baik ini, yang baik ini, yang baik ini, ya, yang buruk ini, yang buruk itu. Ya. Tetapi secara umum, ya, kita akan berarti secara jadi ini 50%, ya, ini 50%. Ya, bayangkan berarti surat An-Nas, ya, itu sudah menjadi 50% karena kita ingin menghindari dari keburukan, dan surat An-Nas itu adalah surat memohon perlindungan. Ya, tentu ketika kita minta perlindungan dari sesuatu yang tidak kita inginkan, dari sesuatu keburukan yang tidak ingin menimpa kita, ya, yang tidak ingin menimpa kita. Dan ini ya, banyak keutamaan. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bacakan satu hadis dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laqad anzalallahu alayya ayatin lam yura mithlahun. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, telah turun kepadaku beberapa ayat lam yura misluhun, yang tidak ada yang bisa menyamai ayat-ayat tersebut. Apa itu? Qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah, ya, yaitu surat An-Nas, wa qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah, dan juga surat Al-Falaq. Qala hadzal hadis sahih. Ya, jadi salah satu, dan di riwayat lain mengatakan tidak ada yang bisa menyamai surat ini, ya, ya, bahkan 3 surat. Jadi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa, tidak ada ayat atau surat yang bisa menyamai surat yang pertama Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Baik itu di Taurat, di Injil, bahkan di Quran dalam hal memohon perlindungan. Baik di Taurat, Injil, bahkan di Al-Quran dalam hal apa? Dalam hal memohon perlindungan.
Ya, bahkan di beberapa riwayat juga menjelaskan dulu sebelum turun surat Al-Falaq dan An-Nas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari pagi petang salah satu zikir beliau adalah memohon perlindungan dari apa? Dari syaitan jin dan dari ain, penyakit ain. Tahu kan penyakit ain? Jadi penyakit yang timbul dari mata. Ain itu mata. Dari mata orang yang hasad, yang iri, yang dengki. Ya. Jadi hati-hati kalau mau pamer, ya. Makanya nggak boleh pamer karena takut ada ain, ada penyakit ain. Ketika orang iri sama yang kita punya, itu bisa menyebabkan penyakit. Ya. Maka disunahkan apa? Kalau ada sesuatu yang bagus, kita bilang Allah, masya Allah, tabarakallah. Ya. Kita kagum dengan segala sesuatu, maka ucapkan masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berkahi. Ya. Semoga Allah berkahi. Karena kalau tidak bisa kena ain. Ya. Makanya begitu juga hati-hati biasanya cucu ya, punya cucu baru, kali ini cucu saya diupload di sosial media, kan bisa dilihat juga ya. Bisa jadi selama ini orang yang nunggu cucu, aduh enak pulang, udah punya cucu, saya belum punya cucu. Akhirnya dia, dan berbeda-beda kadar penyakitnya ini berbeda-beda tergantung makanya tergantung al-ainu haq, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit ain itu benar, nyata ada ya. Jadi bisa jadi tiba-tiba yang tadinya cucu kita sehat, yang tadinya mobil kita baru atau mobil baru ya. Cucu sehat tiba-tiba sakit ya, walaupun bisa saja dan ada penyakit, tapi bisa juga kena ain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum turun surat Al-Falaq dan An-Nas itu apa? Selalu berdoa, berzikir yang di pagi dan sore. Salah satu zikir beliau adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon perlindungan dari jin, syaitan, dan ain. Ya. Sebelum turun ya, Al-Falaq dan Nas. Itu selalu memohon perlindungan dari jin dan penyakit ain. Penyakit ain. Tapi setelah turun ya, surat Al-Falaq An-Nas, Nabi cukup membaca Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Setelah turun surat ya, Muawwidhatain tadi ya, Nabi mencukupkan membaca dua surat ini. Masalah apa? Cukup membaca dua surat ini. Dan ini salah satu fadilah keutamaan yang sahih dari surat An-Nas adalah menjadi ruqyah. Ya, kalau kita ya, mengobati, ya bahkan di riwayat lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malam itu menghembuskan ketika membaca surat
Qul al-Falaq dan al-Nas itu beliau hembuskan di kedua telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh badannya. Ya, diusapkan ke seluruh badannya yang semampunya, dimulai dari kepala sampai ke kaki. Ya, dan itu beliau lakukan sebelum tidur, sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya memang surat An-Nas, dan ini juga beliau karena Aisyah tahu Nabi lakukan seperti itu, maka ketika Nabi sakit, Aisyah yang membacakan dan memusahkan ke tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang surat An-Nas ini adalah surat yang memohon perlindungan dan salah satu surat ruqyah. Ya, ketika kita ingin sembuh dari suatu penyakit atau keburukan, maka kita bisa membacakan surat An-Nas. Sorry, ada menghapus. Oh, sendiri. Baik. Iya. Iya. Dulu ada yang nyangkal. Dia tahu sini. Dikit-dikit. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Maka kita masuk ke ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah. Ya. Maka kalau di dalam Al-Qur'an ada kata qul, maka ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qul ini artinya, qul ini perintah, kalimat perintah, kata perintah. Dari qala, bahasa asalnya dari qala yaqul. Qalu, nah mereka berkata, qala, mereka, dia mengatakan. Nah, kata perintahnya qul. Ya, dan semua kata perintah itu harus kepada yang diajak berbicara, gak boleh ke orang ketiga. Gak mungkin kan kita nyuruh tapi gak ada orangnya. Namanya kita suruh perintah itu pasti orangnya ada, kita sedang ajak ngomong. Ya. Makanya kita bisa mengatakan dan bahkan harus mengatakan bahwasanya setiap kata qul di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah itu harus langsung, ya, secara umum kepada yang diajak berbicara. Berarti ini siapa yang diajak berbicara? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, wahai Muhammad. Ya, jadi artinya, katakanlah, wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Ya, maka kita tahu a'udzu, aku memohon perlindungan. Ya. Katakanlah, wahai Muhammad,
Saya berlindung. A'udzu, ta'awudz tadi. A'udzu, saya berlindung. Atau memohon perlindungan. Dan dalam memohon perlindungan ini harus ada dua unsur, yaitu kepada siapa kita meminta perlindungan dan dari apa kita memohon perlindungan. Ya, dari dalam memohon perlindungan ini ada dua unsur yang harus terpenuhi, yaitu kepada siapa dan dari apa. Dari apa kita meminta perlindungan. Ya, jadi jangan cuma tolong ini saya, lindungi saya, dan kita nggak tahu kepada siapa kita minta perlindungan. Ya. Dan lindungi anak, tolong jaga anak dari apa? Nggak tahu, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, maka ternyata di 3 ayat pertama di dalam surat An-Nas ini menjelaskan kepada kita kepada siapa kita harus meminta perlindungan. Nah. Maka dari ayat pertama Allah mengajarkan kepada kita, ini poin pertama. Ya, poin pertama dalam memohon perlindungan. Kalau antum ingin benar-benar dilindungi, antum harus tahu kepada siapa antum meminta perlindungan. Perlindungannya siapa? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, atau presiden? Karena beda. Jenis perlindungannya beda. Sama minta tolongnya sama. Tapi yang diberikan, kemampuan yang diberikan kepada yang memberikan pertolongan itu berbeda. Maka kepada siapa? Maka ayat pertama ini mengajarkan poin pertama. Birobbinas, aku memohon perlindungan kepada pertama rohnya manusia. Ya. Rohnya manusia. Ya, dan kita tahu roh apa arti roh? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rohnya alam semesta. Kalau di sini rohnya manusia. Berarti roh apa? Tuhan, penguasa. Roh ada 3 secara umum maknanya. Lupa ya? Alhamdulillah kalau aku lupa, berarti aku pernah belajar. Kalau aku nggak pernah lupa, nggak mungkin ya. Kalau nggak pernah belajar, nggak mungkin lupa. Ya. Yang pertama pencipta. Ingat, roh itu artinya pencipta. Kemudian pemilik. Kemudian pengatur. Ya. Ini secara umum roh, ya. Roh, ya. Makanya kepada siapa? Nah, karena ini menjadi penting. Ya. Di surat An-Nas ini mengajarkan salah satu poin utamanya adalah mengajarkan kita, ya, kalau ingin minta perlindungan, aku harus tahu siapa yang aku minta perlindungan. Apa kemampuannya? Apa kehebatannya? Karena kalau enggak, pertolongan kita atau permohonan kita itu akan sia-sia. Kalau dia memang nggak ada kemampuan, dia ngomong ya nggak bisa juga, nggak akan ada effort kita untuk pergi ke rumahnya, minta tolong. Ya. Kalau
kalau dia ternyata kemampuannya biasa-biasa saja, ya percuma kita akan buang-buang waktu dan tenaga. Maka di sini apa? Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Katakan Muhammad, aku memohon perlindungan kepada siapa Allah ajarkan kepada manusia. Dan ingat, kita ini manusia, dan harusnya yang pertama kali kita minta tolong siapa? Pencipta, pemilik, dan pengatur. Karena inilah yang paling mengetahui tentang manusia. Ya. Yang paling mengetahui tentang manusia. Dan lihat ayat kedua, waktunya habis. Malikin nas. Nah, kembali. Ya, maka biar ada dua. Yang kedua itu apa? Malikin nas. Nah, lebih lagi kepada siapa? Kepada Malikin nas. Malik itu apa? Raja. Rajanya manusia. Ya. Yang ketiga, ilahin nas. Ilahnya, kalau ilah itu apa? Sesembahan. Ilahnya manusia. Ilah itu artinya yang disembah atau sesembahannya manusia yang disembah. Tahu yang diibadahi. Nah, ini menjadi cocok sehingga kita kenal kepada siapa kita memohon perlindungan. Maka di sini Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan cara membaca di Malikin Nas ini hanya satu, yaitu pendek, tidak boleh panjang. Malikin Nas tidak boleh seperti di surat Al-Fatihah. Ya. Kalau di surat Al-Fatihah bisa Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ada dua cara membaca. Cara membaca Malik di surat Al-Fatihah itu bisa Maliki Yaumiddin, maknya ada alifnya. Kalau maknya ada alifnya artinya pemilik sama kata roh. Atau Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya raja. Tapi di surat An-Nas ini hanya ada satu, jadi maknya nggak boleh panjang. Maka Maliki Yaumiddin ini hanya ada satu bacaan, yaitu pendek. Satu bacaan. Jadi harus dibaca pendek. Tidak boleh Malikin nas. Pendek apanya? Mim, huruf mim dalam Malik. Ya. Nah, Malik artinya raja. Ya. Oke, ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Nah, di tiga surat ayat ini Allah mengajarkan kepada siapa kita memohon perlindungan. Ya. Dan ya, makanya salah satu intinya adalah apa? Nah, kemudian kita mengenal, ya, maka harus mengenal. Ya. Kemampuan. Raja. Nah,
raja juga berkuasa, ya, berkuasa. Makanya namanya kerajaan. Kalau ada kerajaan, itu pasti yang paling semua tanah, semua milik itu punya siapa? Punya raja. Nggak bisa. Ya. Orang bisa punya tanah kalau sudah dapat persetujuan dari rajanya. Karena kalau raja itu artinya yang menguasai, yang memiliki. Ya. Dan ini rajanya manusia. Dan bedanya raja, dan padahal di manusia ada raja juga. Ya. Apa bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan manusia? Siapa yang tahu? Ada hadiah nggak Pak Andi? Umroh, umroh, disuruh sholat syuruk. Apa bedanya kerajaan manusia dengan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang tahu dalam sisi tidak diliputi oleh ruang dan waktu. Kekuasaan Allah itu mutlak. Adapun kerajaan manusia itu terbatas ruang dan waktu. Suatu saat akan habis. Jadi kita minta tolong sama raja, minta tolong sama presiden, minta tolong sama perdana menteri. Oke. Tapi ingat, kita juga lebih yang dari itu adalah minta rajanya manusia. Karena kerajaan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kekuasaannya mutlak. Ya. Kekuasaannya mutlak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, sesungguhnya Allah lah yang memberi kekuasaan. Malikal mulk, yang mempunyai kekuasaan kerajaan. Allah memberikan kerajaan kepada manusia atas kehendaknya. Ya. Dan begitu juga dengan mudah Allah cabut. Ya. Fir'aun Allah kasih kerajaan, kekuasaan, dan dengan mudahnya gimana Allah cara cabut? Ya. Kirim tentara banyak, cukup dengan air. Ya. Ditenggelamkan di lautan. Ya. 1 detik, beda beberapa detik itu, ya kan? Beda beberapa menit, karena sudah terkejar. Bahkan pengikut Nabi Musa Bani Israil sudah, wah kita ketangkep ini kayaknya. Ya. Hanya hitungan detik, hitungan menit, tiba-tiba hilang kekuasaan kerajaan Firaun. Ya. Maka ini kita minta tolong sama rajanya manusia. Kerajaannya yang tidak terbatas ruang dan waktu, ya, artinya mutlak. Adapun kerajaan manusia, ya, atau raja atau manusia yang menjadi raja, itu kekuasaannya terbatas, ya, terbatas. Walaupun 100 tahun, 200 tahun pasti akan hancur. Nah, ya udah tanggung lah. Nah ini ketika kita tahu dua ini, makanya ayat ketiga ini menjadi sangat cocok. Yaitu ketika ketika kita sudah mengenal siapa yang kita minta tolong, kemudian Allah juga menyebutkan sifat ketiga yang sangat cocok dengan 2 ayat sebelumnya, yaitu apa? Maka yang berhak disembah adalah ketika kemampuannya itu bisa menciptakan
dia bisa memiliki dan bisa mengatur, dan kekuasaannya itulah baru yang bisa disembah, yang bisa diibadahi, yang bisa diibadahi. Ini artinya juga apa? Nah, maka cara berpikirnya bisa jadi ibadah kita berat karena kita belum mengenal kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa selama ini kita susah melaksanakan perintah Allah untuk melakukan ibadah? Salah satunya mungkin kita belum kenal, belum tahu secara terperinci apa yang bisa dilakukan oleh Allah sebagai Rabb, pemilik, pencipta, pengatur manusia, dan sebagai raja manusia. Masih malas-malasan. Karena kalau sudah tahu benar, dia akan mudah menjalankan ibadah ilahi nas, sesembahannya manusia. Makanya urutannya ketiga, karena ada salah fungsinya apa? Bisa jadi ibadah kita lemah, ibadah kita berat karena belum mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Bisa jadi, ngapain sih sholat, ngapain sih baca Quran, ngapain sih puasa, ngapain sih sedekah. Padahal yang ngasih kita mata siapa? Mata berapa kalau dinilai? Jangankan yang nggak bisa melihat, yang bisa melihat tapi dia buta warna, dia hanya melihat hitam putih, atau ada warnanya hanya coklat, atau dia nggak bisa membedakan biru sama hijau, sama. Buta warna juga ada macam-macamnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang hanya dulu hanya satu warna. Jadi semua biru, semua hijau. Ada warna lain yang bisa melihat kuning, tapi antara biru dan hijau dia nggak bisa bedakan. Antara kuning dan merah dia nggak bisa bedakan. Nah, maka ini bisa jadi ilahi nas, Tuhannya manusia, sesembahannya manusia itu datang setelah Rabbun nas, setelah Malikin nas, itu untuk mengajarkan kepada kita. Bisa jadi kalau kita mau ibadahnya mudah, ibadahnya enteng, itu kenal dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal dulu kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, efeknya kita akan berat. Walaupun seakan-akan tiap hari itu hanya menjadi kebiasaan. Kalau kita tahu umur kita terbatas 60-70 tahun, dan ini yang menjadi motivasi kita, dan ini menjadi justru masuk akal. Kalau kehidupan ini hanya di dunia, justru nggak masuk akal. Setelah meninggal selesai itu masuk akal. Kalau seandainya kita hidup ini setelah meninggal itu nggak ada kehidupan akhirat, tidak akan dibangkitkan, itu justru masuk akal atau enggak? Nggak masuk akal. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan semua nilai-nilai kebaikan. Yang penting aku menjadi orang zalim daripada menjadi orang adil. Mending koruptor, mending pembegal, mending apa? Karena setelah selesai meninggal, setelah meninggal selesai, nggak ada pertanggungjawaban. Justru nggak masuk akal. Maka adanya keadilan Allah
Ya, kehidupan itu bukan hanya di dunia. Kehidupan bukan hanya di dunia. Ya, maka kalau tahu bagaimana kemampuan Allah nanti di hari kiamat, ya, bagaimana nanti maka dia akan mudah untuk memperingatkan kita, ya, beribadah kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada maka kita tutup ya sama-sama dengan membaca doa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'uluman tanfa'una fid din wal dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.